Sudah Pak, Oke, buat saya Pak Bagas, baik. apa nih? Ada pertanyaan apa nih Pak yang bisa kita diskusikan Eh, di sesi tanya jawab? Gini, Pak, kan saya kan sebenarnya itu manajemen trainee awalnya Pak. Dan memang Oke. saya itu memutuskan untuk keluar dikarenakan memang ada masalah keluarga ya. Di Hmm. mana saya juga menyelesaikannya juga baru setengah lah, 6 bulan dari setahun. Dan ya alhamdulillahnya memang nggak denda. Tapi di sini saya kan sudah mulai mencari lagi sekitar 2 bulan. Tapi apakah Bapak sebagai Bapak punya sudut pandang sebagai rekruter itu bagaimana melihat anak manajemen trainee yang tidak selesai gitu loh Pak? Karena saya yang daftar cuman yang dapat kebanyakan itu yang manajemen trainee juga Pak. Giliran saya daftar yang staff atau ya yang lainnya itu saya belum dapat Pak gitu. Oke itu sih Pak. Ya, oke. Jadi gini Pak, sebenarnya ya terlepas dari program yang Anda masuk itu program yang reguler biasa atau manajemen trainee gitu, pada saat kita memutuskan keluar dari suatu perusahaan semacam itu, yang jadi masalah tuh bukan masalah Anda lulusan MT atau bukan, Anda keluar dari program MT atau bukan. Tapi paling kan yang akan ditanya baik oleh HR atau user itu adalah apa yang terjadi, kenapa Anda memutuskan untuk keluar, semacam itu. Oke? Nah, Jadi, saran saya adalah Anda persiapkan jawaban untuk itu. Nah, mempersiapkan jawaban untuk itu, Anda berfokusnya itu adalah bukan terkait dengan kenapa Anda keluar saja. Yang tadi misalkan ada terkait dengan hal-hal yang sifatnya pribadi, urusan pribadi, urusan keluarga, semacam itu. Tapi Anda berfokus pada dari kesempatan yang sebelum Anda keluar itu tadi, selama Anda mengikuti pekerjaan terakhir itu, Anda sudah belajar apa? Anda udah bisa oh, apa? Anda udah punya kontribusi apa? Semacam itu. Berfokus saja sama itu. Oke. Nanti tinggal pada saat interview, tinggal diperlancar saja cara untuk oke. menjawabnya. Banyak orang terlalu berfokus pada saat menjawab pertanyaan interview alasan keluar, berfokus pada alasan keluarnya. Gitu. Padahal alasan keluarnya ini ya ibaratnya Anda sampaikan secara jujur, secara profesional, tapi diikuti dengan kontribusi yang sudah Anda berikan sebelum Anda keluar, semacam itu. Dan Anda punya pengalaman apa sebelum, ya maksudnya setelah Anda keluar gitu ya Pak ya, gitu. Itu yang Ya, pertama. Yang kedua yang saya tangkap adalah, kalaupun pada saat Anda melamar pekerjaan, kebetulan atau enggak, yang lolos itu adalah yang program MT, jangan ya. sampai Anda menyimpulkan bahwa, oh kalau gitu, yang saya lamar program-program MT aja, di luar MT nggak usah saya lamar ya, jangan. Gitu. Oke, nggak usah difilter. Jadi yang ngefilter tuh bukan kitanya. Kita jangan terlalu Oh, ngefilter terlalu ketat gitu. Jadi ada lowongan yang sifatnya MT atau bukan, tetap Anda lamar semacam itu, ya kan? baik Pak. Boleh tahu nggak Pak, Bapak pengalaman kerjanya sejauh ini tuh di atas 2 tahun atau di bawah 2 tahun? Saya di bawah 2 tahun Pak. Masih di bawah 2 tahun kan, berarti dalam Ya, tanda kutip sifatnya masih junior semacam itu. Sehingga gitu. Berarti kalau Anda ingin mengikuti ada lowongan kerja jadi MT ya silahkan, lamar lagi nggak apa-apa. Yang nomor dua, di luar MT juga tidak apa-apa. Yang nomor tiga, sambil membayangkan, nanti apabila Anda diterima pekerjaan lagi, baik itu di program MT atau non-MT, gimana caranya urusan pribadi, masalah pribadi tidak mengganggu urusan karir Anda, gitu loh Pak. Gitu. oh, baik. Saya nggak pengen tahu terlalu detail dibahas di sini terkait hal pribadi itu apa gitu. Jadi Anda coba bayangkan aja, mungkin nggak gitu ya, kendala yang sifatnya pribadi yang kemarin terjadi itu akan muncul lagi ke depannya, ya kan? Yang kedua, kalau udah nggak muncul lagi, oke. Tapi mungkin nggak ada kendala pribadi lain yang mungkin bisa datang. Mungkin yang kemarin kendala pribadi A, besok B, besok C. Nah, kita harus bisa antisipasi, Pak. Karena perusahaan itu senang orang yang bisa, jadi dua-duanya itu penting, gitu ya. Urusan-urusan keluarga Anda dan urusan pekerjaan itu mana yang lebih penting ya, dua-duanya penting. Tapi perusahaan lebih suka apa? Orang yang fokus. Saat status Anda jadi karyawan, ya Anda berfokus sama kerja. Jangan sampai faktor di luar pekerjaan itu mengganggu performa Anda selama kerja. Begitupun sebaliknya gitu. Sehingga pada saat Anda menjawab pertanyaan interview, bahkan sampai nanti kerja, itu memang terbukti bahwa Anda bisa memanajemen waktu ini dengan baik. Sekarang sambil disimulasikan. Jangan sampai kendala yang sejenis atau yang sama atau yang mirip ya akan menghalangi yang selanjutnya lagi gitu. Karena kalau nanti akan berulang beberapa kali, itu yang malah yang akan jadi tanda tanya besar ke kesempatan yang selanjutnya lagi gitu. Kalau ini kan baru ibaratnya kan baru awal-awal aja, ya nggak masalah Pak, semacam itu. Oke. Oke ya, fokusnya ke Nah, situ dulu Pak ya untuk konsepnya, nanti detailnya di sesi kedua aja kayak gitu.
Oke, ada Oke. pertanyaan lagi nggak Pak? Yang lain Pak? Mungkin. Yang kedua kan Mm, saya kan memang masih di under setahun ya Pak. Dan saya ya mengikuti lowongan yang ada aja, yang penting fresh graduate kan, itu kan under mm, setahun. mm. Nah kalau misalnya yang saya bilang MT itu di bidang A, tapi saya pengen switch ke B, itu kan di CV apakah harusnya ditulis atau tidak Pak? Karena kan apa ya, kan bisa berbeda bidang gitu untuk switch nantinya. Gini Pak, Menurut Bapak. kalau terkait dengan pengalaman kerjanya ya tetap tulis aja, tulis nggak apa-apa gitu. Sekarang kalau nanti Anda gini ya Pak ya, jawaban lengkapnya cek di channel YouTube saya, buka playlist, playlist judulnya, playlist yang judulnya FAQ seputar karir. Di situ ada salah satu video saya bahas soal karir switch gitu. Jadi nanti jawaban lengkapnya di situ. Barangkali jawaban saya sekarang kurang lengkap gitu ya. Jadi gini, Oh, baiklah. nomor satu, pengalaman yang sudah ada, baik pengalaman kerja, magang, pendidikan, pelatihan gitu ya. Masukin aja dulu nggak apa-apa, karena Anda sifatnya masih junior gitu. Masih pengalaman kerja di bawah 2 tahun atau malah Anda menyampaikan di bawah 1 tahun. Yang nomor dua, saat Anda ingin melakukan karir switch, boleh nggak? Boleh banget gitu. Karena orang-orang itu di luar sana banyak yang melakukan itu juga. Tapi yang jadi pertanyaan adalah karir switch itu juga membutuhkan alasan dalam arti gini, oke Anda switch karir, tapi di dalam CV dan dokumen pendukung Anda harus mencantumkan alasan Anda karir switch itu apa. Lebih dari sekedar yang saya pengen karir switch, yes, gitu. Tapi Anda harus menunjukkan Anda sudah punya modal apa, kayak gitu. Misalnya pendidikan Anda teknik mesin, selama kuliah Anda sering ikut banyak organisasi kepanitiaan yang menjadikan Anda seorang MC gitu-gitu. Anda kadang juga ada freelance MC di mana-mana. Terus Anda pengen karir untuk jadi seorang apa misalkan yang berhubungannya sama komunikasi gitu ya, boleh nggak? Boleh. Lah Anda jurusan teknik mesin, kenapa Anda kepengen daftar jadi PR misalkan atau jadi customer service gitu misalkan, jadi telesales ya, Anda sampaikan bahwa benar pendidikan saya adalah teknik mesin. Namun selama menempuh pendidikan formal saya juga ada kegiatan lain berupa organisasi ini, kepanitiaan ini, atau saya juga ada freelance, ada part time ini itu, di mana di pengalaman-pengalaman saya di luar pendidikan formal saya mengizinkan saya untuk berkomunikasi dengan banyak orang, berpresentasi, dengan mengkondak suatu acara berkali-kali, sehingga saya merasa itu juga merupakan passion saya. Saat ini saya ingin menggunakan passion saya ini untuk bekerja menjadi seorang, misalkan tadi telesales, jadi seorang customer service gitu. Jadi Anda tuh punya alasan yang saya pengen dan yang saya bisa gitu. Anda harus menunjukkan dari sisi yang saya bisa juga. Jadi pada saat Hmm. Anda pengen career switch, Anda riset dulu, Anda pengen career switch sebagai apa? Sebagai itu misalkan. Itu tuh membutuhkan kemampuan apa? Kualifikasi apa? Ada nggak yang Anda udah punya? Pastikan udah tertulis dengan baik di CV dan dokumen pendukung gitu. Ada nggak kemampuan, pengetahuan, atau pengalaman dibutuhkan untuk posisi itu yang Anda pengen switch itu? Ada. Anda bisa nggak? Bisa, tapi masih belum lancar, belum mahir. Ya udah tulis dulu di CV. Sambil jalan, sambil Anda belajar itu, kan gitu. Ya kan? Oke. Gitu. Terus nanti balik lagi, ada lagi nggak yang dibutuhkan? Ada, harus paham ini itu, bisa ini itu. Anda bisa nggak? Nggak bisa, malah baru dengar ada istilah itu. Ya pelajari dulu. Gitu. Jadi jangan buru-buru, Pak. Gitu. Karena ibaratnya nggak lebih dari sekedar yang saya pengen. Ibaratnya gini aja deh, Pak. Anda lulusan jurusan um, mesin tadi ya, kita ngomongin tadi mesin lagi. Terus Anda kepengen kerja jadi seorang mekanik gitu. Anda kan tetap akan dites juga kan ya, gitu. Nggak serta-merta masuk kan, gitu. Ya kan? Anda lulusan jurusan hukum, terus pengen jadi staf legal. Kan tetap harus ada proses seleksi juga kan, nggak bisa langsung masuk gitu loh. Walaupun relevan nih pendidikan sama kerjaan gitu. Pasti ada tes, apalagi yang mau switch gitu. Anda kan harus akan ditakar dulu. Orang yang mau switch ini setara dengan yang dibutuhkan atau enggak gitu. Nah, pastikan itu dulu, Pak. Oke. Oke. Ya, Ada ya, lagi Pak. nggak, Pak? Mungkin gambaran yang lain. Kita sharing-sharing aja ya, Pak, gitu. Barangkali Ya. nanti saya ada gambaran dari Bapak juga kayak gitu. Saya juga belum ada gambaran karena emang kan under setahun juga kan emang Hmm. nanti, tapi saya kan kembali lagi memang pengen memaksimalkan, kan kemarin itu bukan bidangnya lah, dan kebetulan Hmm. juga banyak sekarang job tentang teknik terutama, tapi Hmm. saya makanya nggak habis pikir itu apakah saya apa tidak dapat dengan job yang mekanik atau
yang setara itu karena saya MT di bidang yang berbeda atau gimana, makanya saya bertanya dengan Bapak gitu. Oh, Karena kan oke. apa yang ilmu yang saya dapatkan dengan yang di kerjaan dengan yang saya dapatkan di kuliah kan memang berbeda, Pak. Hmm. Saya juga memang harus belajar lagi kemarin pas saya bekerja sebagai MT itu. Tapi saya ingin meluruskan kembali seperti jurusan saya juga butuh apa sudut pandangnya dari HR-nya gimana ini dari apa bidang lain tapi mau ke teknik lagi gitu loh. Itu kan pasti bertanya. Saya juga berpikir saya kebanyakan dapat MT lagi tapi apalagi MT Iya, kan lebih umum ya Pak. MT ada yang MT bank atau MT dan apa sales dan yang lain kan itu juga harus belajar lagi. Tapi kan staff itu lebih khusus ya, ilmunya itu lebih jelas dan udah ada job desk-nya dibanding MT. Nah, saya juga mulai mempelajari, cuman kembali lagi saya malah jadi ragu dengan CV saya, Pak. Makanya Bapak saya menghubungi Bapak gitu. oke, Kan gini. pasti CV Mm-mm. MT dengan staff itu kan berbeda, ada yang isinya yang kalau MT itu yang saya tahu ya, Pak, itu tonjolinnya ke organisasi. Tapi kalau yang staff itu ya kalau nggak magang yang relevan maupun sertifikasi yang sudah dipunyai gitu loh. Makanya Oke, saya ingin bertanya juga sama Bapak gitu oke. Gini ya untuk Pak, saya pakai balikin lagi. ya, saya disclaimer dulu nih berarti. Saya Ya, ini jawab dari sudut pandang user ya, saya bukan HR kayak gitu. ya Tapi oke. saya jelaskan dulu Pak gitu. Mungkin saya ada sisi yang saya kurang sependapat gitu bahwa CV staff dan CV MT itu berbeda enggak gitu. CV-nya tuh ya sama aja. Anda tuh harus menonjol. Kalau nggak nonjol ya yang direkrut orang lain semacam itu. Bedanya paling sedikit. Jadi ibaratnya gini, sivil karena status Anda tuh kan masih tadi ya pengalaman kerja masih di bawah 1 tahun. Tanpa meremehkan Anda gitu. Ibaratnya tuh mau dibedain kayak gimana pun kan pengalaman Anda baru segitu, paham nggak Pak? Komposisi Paham. pengalaman Anda baru segitu, kecuali nanti pengalaman Anda udah banyak. Nah, kalau pengalaman Anda udah banyak, komposisi CV mau diubah-ubah kan kelihatan beneran berbeda itu gampang. Jadi misal, oh ini nggak relevan, saya keluarin, saya masukin yang relevan, bisa replacement gitu loh Pak. Tapi kalau pengalamannya masih baru dikit, misalkan pengalaman kerja baru 1 dikeluarin, ini organisasi ini nggak relevan keluarin, magangnya kalau nggak relevan keluarin, akhirnya CV Anda kosongan, Anda malah dianggap nggak punya pengalaman apa-apa. Ya karena kita nggak tahu, kita kan nilai Anda dari dokumen yang ditulis dulu. Mana kita tahu Anda punya pengalaman kalau pengalamannya nggak ditulis gitu. Jadi saran saya kalau Anda statusnya masih junior, saya sering menyampaikan ini bahwa saat pengalaman kerja kita masih sedikit gitu, nggak usah terlalu bingung soal iya nggak relevan dikeluarin dikeluarin kayak gitu. Karena pengalaman Anda masih itu aja gitu. Takutnya ya yang orang itu salah tangkap, yang fresh graduate salah tangkap itu adalah definisi yang nggak relevan disingkirin tuh ya remove gitu. Padahal yang bener bukan remove tapi replace gitu. Karena balik lagi kalau remove nanti Anda jadi nggak punya ini. Misal Anda, saya dari tadi tuh ngasih contoh teknik mesin tanpa ngeliat CV Anda loh. Barusan saya sampai buka CV Anda ternyata beneran mesin kebetulan gitu. Jadi saya percontohannya kebetulan gitu. Jadi dikeluarin gitu. Ya terus Anda jadi loh ini nggak ada magang ya ada. Loh kenapa dikeluarin? Karena nggak relevan. Ya gimana? Gitu. Yang bener tuh replace. Oh ini nggak relevan. Misal gini, Anda nanti udah punya pengalaman kerja 4. Ini 1, 2, 3 mesin, 1 sales misalkan. Terus Anda pengen ngelamar kerja jadi mesin lagi. Salesnya dikeluarin boleh nggak? Boleh gitu. Mungkin Anda karena pengalamannya udah banyak gitu. Atau misalkan Anda punya pengalaman 5, 4 mesin, 1 sales misalkan gitu. Terus Anda udah masukin 4 doang karena Anda pengen bikin halaman CV-nya tuh cuma 1 halaman gitu. Yang sales ini dikeluarin, yang mesin ini dimasukin. Boleh nggak? Boleh replace gitu, Pak. Karena kalau pengalamannya balik lagi, Anda baru empty. Dikeluarin, empty-nya nggak relevan. Nanti gap-nya jadi jauh, Pak. Anda harus bandingkan waktu terkini di CV dan waktu terkini di dunia nyata. Kalau MT-nya masuk, waktu terkini di dunia nyata, misalkan sekarang kan November 2023, sekarang di dunia nyata. Kalau MT Anda dimasukin, MT kan ada periodenya kapan sampai kapan gitu kan. Katakanlah Iya, sampai kapannya itu Oktober. Berarti artinya kalau MT Anda dimasukin,
Di CV tulisannya Oktober 2023, sekarang di dunia nyata November 2023, baru sebulan jaraknya. Tapi bayangin MT Anda keluarin gitu. Misalkan Anda masuk program MT dari Januari sampai Oktober. Berarti kalau program MT dikeluarin, waktu terkini di CV kan berarti kan Januari ke belakang, Pak. Nanti kalau saya megang CV Anda, saya lihat ini pengalamannya bagus, tapi dari Januari sampai sekarang ngapain aja, kan nggak ketulis. Kalau saya nggak kenal, kalau saya nggak kenal Anda, terus saya ngeliat CV-nya, apa saya lihat, oh ini tapi kalau dilihat dari mukanya ini meyakinkan, jangan-jangan dia ikut MT, kan nggak mungkin, Pak. Kita akan nilai Anda dari apa yang tertulis, paham nggak Pak maksudnya? Gitu. Paham. Jadi pada saat kita menyesuaikan relevan atau enggak, kita juga harus ngelihat tadi, gitu, membandingkan itu namanya melihat dari sisi seberapa update CV kita, yaitu membandingkan waktu terkini di CV dan waktu terkini di dunia nyata. Jadi nggak asal dikeluarin karena nggak relevan. Kalaupun Anda punya skenario itu, oke, MT saya keluarkan. Boleh nggak? Boleh, itu hak Anda. Tapi yang jadi pertanyaan, selama periode MT yang akhirnya jadi kosong, ada kekosongan di situ, Anda mau isi pakai apa? Yang ditulis di CV. Ada nggak penggantinya? Biasanya junior yang nggak ada. Dan MT juga bukan merupakan program suatu hal yang salah gitu. Ya udah masukin aja gitu. Masuk ya Pak ya? Masuk. Konsepnya gimana? Kayak gitu. Nah itu. Terus balik lagi gitu. Kalau MT kan programnya kurang jelas. Kalau staff programnya jelas. Menurut saya enggak gitu. Malah relatif dan tergantung kitanya. Program MT itu memang ada MT yang sifatnya general. Jadi rekrutmennya tuh MT aja. Anda masuk aja dulu. Nanti setelah periode tertentu, nanti ada assessment lagi, baru Anda di plotting tuh gitu. Karena kalau MT yang sejak awal umum gitu tuh kadang plottingnya itu nanti kalau udah sekian periode pembelajaran gitu, baru nanti di plotting di mana-mana. Di awal-awal ya Anda akan nyoba semua departemen gitu, misalkan. Ada yang ke teknik, ada yang ke HRGA, ada yang ke operasional, ada yang ke sales marketing, ada yang ke sini misal kayak gitu. Tapi ada program MT yang memang sejak awal tuh MT-nya itu fokus gitu. Manajemen trainee IT, manajemen trainee sales, manajemen trainee operasional, itu banyak Pak program MT yang sejak awal tuh memang difokusin untuk itu. Gitu. Bedanya apa? Bedanya kalau namanya program MT itu program percepatan, di mana dalam periode singkat Anda disiapkan untuk menjadi leader dari perusahaan itu, entah jadi supervisor lulusnya, jadi asisten manajer, jadi manajer. Yang kalau Anda masuk itu jadi staff dulu sampai ke level manajer butuh 5 tahun, mungkin MT bisa 3 tahun, 2 tahun kayak gitu. Gitu, programnya di situ. Jadi belajar detail atau enggaknya menurut saya bukan masalah dari level jabatannya tadi, tapi daya juang Anda untuk belajar tadi. Karena kalau dia dari kesempatan, ada banyak sekali hal-hal yang nggak bisa diakses oleh staff, tapi oleh MT itu bisa gitu. Tinggal daleminya tergantung kitanya kan gitu. Anda nggak mungkin lolos level MT gitu ya, lolos MT tanpa menguasai level staff, tanpa memahami staff dulu. MT itu pasti dari bawah dulu ngerasain dia. Naik lagi level supervisor, nanti ada project apa lagi, naik lagi terus-terus kayak begitu. Gitu. Jadi di sini lebih fokusnya ke arah situ Pak gitu. Mungkin kalau sejauh ini Anda gini, Anda merasakan oh MT-nya ini masih MT yang general, cari aja dulu MT yang lebih spesifik gitu. Daftar MT lagi yang general lagi boleh nggak boleh, tapi kan tergantung dari kitanya memanfaatkan, mengoptimalkan periode kita keterima jadi MT yang spesifik atau yang tadi ya secara umum semacam itu. Yang jadi masalah tuh di situ sebenarnya. Tapi tetap kalau ada kesempatan jadi staff secara umum ya tetap bisa. Emang nggak apa-apa kalau saya masukin tadi ada pernyataan kalau nggak salah, emang nggak apa-apa kalau kita masuk di suatu program MT, MT-nya nggak sesuai dengan jurusan kita, tapi kita pengen balik lagi ke jurusan kita, ya bisa. Anda tonjolkan selama kuliah itu Anda tadi belajar apa. Misalkan kebetulan teknik mesin, sama kuliah tuh Anda pernah magang apa aja, praktikum apa aja, punya sertifikasi apa aja yang berkaitan dengan jurusan Anda. Ada mahir apa aja, istilah-istilah yang ada di mata kuliah, turunan-turunan nama mata kuliah, tools, alat-alat yang Anda kuasai, pengoperasian ngapain aja dengan alat itu, baik hardware atau software, tulis dengan baik di CV-nya, semacam itu. CV itu boleh 1 sampai 3 halaman sarannya. Jadi kalau Anda ngerasa 1 halaman kurang luas untuk menjabarkan, ya jangan paksakan 1 halaman, jadikan 2 halaman, 3 halaman gitu. Nggak masalah gitu.
Ya ini sekarang balik lagi ke Anda gitu. Saya mungkin ya tebakan saya salah, tapi mungkin balik lagi Anda. Anda tuh harus lebih fokus dulu gini. Anda tuh pengen karirnya tuh gimana? Paling gampang gini. Ini kalau ini yang sesuai jurusan sama nggak sesuai jurusan saya lamar semua apa enggak gitu. Yang sesuai jurusan saya pengen tuh gini. Yang di luar jurusan saya pengen gini, tapi jelas gitu Pak pergerakannya Hmm, gitu. Jangan kayak saya mau sesuai jurusan ya mau, saya di luar jurusan ya saya mau gitu. Tapi nanti kecampur usahanya gitu. Ibarat oh, saya nanya Anda pengen apel apa jeruk? Ya kadang saya mau apel, kadang saya kalau lagi pengen ada airnya ya saya makan jeruk ya jangan gitu. Anda kalau ada kesempatan ada apel sama jeruk ya ambil semuanya. Tapi Anda pikir kalau saya di tangan saya ada apel mau saya apakan? Ini kalau ada jeruk di tangan saya mau saya apakan? Ini dua hal yang berbeda nih dipisah aja nggak apa-apa. Jadi nanti pergerakannya tuh jelas gitu. Oh untuk ngelamar kerja yang sesuai jurusan saya tuh harus belajar ini itu, nginget ini itu, baca ini itu, mungkin ikut pelatihan ini itu, diskusi sama orang-orang ini gitu. Kalau saya pengen ngelamar yang di luar jurusan, saya harus melakukan ini itu gitu. Biar pergerakannya jelas gitu Pak, sejak awal gitu. Biar nggak bingung nanti gitu. Karena kalau Anda udah misah dengan semacam itu nanti enak gitu. oke. Langsung buat brandingnya di sosial media gitu. Ya kan? Anda punya LinkedIn, aktiflah di LinkedIn Anda gitu. Bangun koneksi dengan tadi. Oh, saya pengen lamar kerja jadi seorang A, B, C, D, E. Ya udah, saya tinggal nyari orang-orang yang udah kerja di posisi itu gitu. Cari koneksi yang udah jabat di posisi itu buat sharing-sharing gitu. Bisa gitu. Oke ya Pak ya. Kegambar ya semoga ya. Oke gitu. Oke, apalagi nih Pak yang bisa kita diskusikan Nah, menarik. sekali lagi. Boleh. Dari sudut pandang Bapak sebagai user, sertifikasi itu sepenting apa, Pak? Yang Ya, sertifikasi skill gitu. Oke, Pak. ya gini Pak. Sertifikasi itu kan ibaratnya Anda mendalami keahlian Anda gitu. Kalau dibilang seberapa penting, jawaban saya akan sangat penting untuk posisi yang relevan Anda lamar. Yang kedua, kurang penting kalau dia tidak digunakan di posisi yang Anda lamar. Sertifikasi ini atau pelatihan lah ibaratnya secara umum ya, Anda tuh bisa milih. Anda mau sertifikasi yang berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya general atau yang spesialis di bidang Anda gitu. Anda sebagai seorang petani, Anda ngambil pelatihan sertifikasi untuk kemampuan pengolahan padi secara profesional gitu. Anda punya sertifikat itu misalkan contohnya gitu kan. Saya nggak tahu ada nggak, saya asal ngomong aja ya. Tapi kan ibaratnya relevan gitu. Anda petani terus ininya lebih ada pengen menggeluti soal padi, Anda ngambil sertifikasi pelatihan yang spesialis ngurusin padi gitu misalkan. Ya bagus nggak? Ya bagus gitu. Karena akan lebih spesifik gitu. Kan sama kayak ada jurusan, ada fakultas, ke jurusan, ke prodi terus sebelum ke peminatannya apa gitu kan lebih ke fokus gitu loh. Nah, sekarang kalau mau ikutin sertifikasi atau pelatihan kayak begitu, Anda harus lihat dulu. Anda ini dalam posisi pengen ambil pelatihan yang hanya bisa di satu titik atau mengerucut, atau sertifikasi ini sebenarnya berguna untuk semua posisi yang Anda lamar. Kalau mengerucut ya tadi, misalkan Anda pengen berkarir berkaitan dengan mesin, ada pelatihan-pelatihan atau sertifikasi apa yang berkaitan dengan mesin, kayak gitu. Atau mungkin nanti Anda pengen selain ngelamar di bidang teknik mesin sesuai jurusan Anda tadi, saya pengen ngelamar sebagai A, B, C, D, E. Ada nggak pelatihan yang bisa untuk general? Bisa. Apa itu? Bahasa asing. Contohnya. Anda mau kerja jadi apapun, apalagi perusahaan yang Anda incar nanti multinasional, kalau Anda jago bahasa Inggris misalkan, jago bahasa Mandarin misalkan, berguna kan gitu. Gitu. Itu contoh sertifikasi yang bisa digunakan untuk banyak gitu. Atau analisis data gitu. Misalkan Excel tapi advance gitu misalkan. Itu Anda kerja di manapun kan juga dibutuhkan misalkan semacam itu. Ya kan? Gitu. Coba Anda lihat dulu, Anda tuh pengen mendalami atau pengen memperluas area aja. Sertifikasinya tuh pengen bisa dipakai di bidang tertentu atau di beberapa bidang gitu, yang lebih general gitu. Ke gambar ya Pak ya Oke, gitu. oke. Jadi intinya jangan Sudah. jangan buru-buru ambil sertifikasi, balik lagi Anda butuhnya apa gitu. Mau buat apa nih gitu. Takutnya nanti Anda ikut sertifikasi apalagi yang bayar-bayar jutaan, Iya, iya, ternyata iya. ya itu penting tapi nggak yang penting banget kayak gitu. Ya kan? Oke, apalagi nih Pak Oke. yang mungkin Sudah, Pak. secara umum.
sudah yang sifatnya general? Sudah, Pak. Oke, oke. Sekarang kita masuk ke yang spesifik ya, termasuk bedah CV Anda. Sebentar ya. Baik.